Selamat datang di channel PT Siwale Suwantika. Ketemu lagi dengan saya Gimbar yang dalam video kali ini saya akan sedikit mengenalkan kepada teman-teman terkait alat untuk cek WiFi. Ini dia alat yang saya maksud, namanya AirCheck G2. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melihat video saya yang membahas mengenai link runner G2, maka ini bentuknya sangat mirip. Kurang lebih sebelah kanan ini link runner G2 dan sebelah kiri saya ini AirCheck G2. Awas jangan sampai ketuker karena fungsinya jelas jauh berbeda antara ring runner G2 dengan AirCheck G2. Karena kalau AirCheck G2 yang mau kita bahas pada video kali ini dia berfungsi sebagai WiFi tester. Simpelnya begini. Ketika teman-teman sudah mendeploy suatu environment wireless, maka di sana teman-teman juga perlu tahu apakah satu infrastruktur wireless yang sudah terinstall itu sudah sesuai dengan yang teman-teman mau atau tim IT mau gitu. Satu, in terms of peletakan access point, coveragenya sudah oke belum? Satu. Yang kedua, kita juga perlu tahu reception signal bagus nggak? Berikutnya, ketiga, access point yang sudah kita install terdeteksi atau tidak di titik-titik krusial. Misalnya banyak nih di antara rekan-rekan yang pernah ngobrol dengan saya itu biasanya yang krusial adalah meja direksi atau BOD. Nah, itu yang krusial. Nah, maka teman-teman harus pastikan sinyal receptionnya betul-betul bagus. Bukan hanya menggunakan laptop saja, tapi kita juga bisa menggunakan alat tester yang biasanya sudah pasti hasilnya jauh lebih akurat dibanding menggunakan NIC card dari laptop biasa. Oke, itu secara gambaran mengenai AirCheck G2. Berikutnya adalah yang saya mau highlight ke teman-teman. Pertama, fungsinya apa sih kalau misalnya saya pakai alat tester wireless ini? Terus apa bedanya dengan kalau saya pakai laptop? Pertanyaan yang sangat umum. Satu, ketika saya buka alat ini, saya turn on, saya nyalakan, kemudian dia langsung muncul informasi dashboard seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Kemudian juga apa yang bisa dilihat? Satu, networks. Networks artinya teman-teman bisa tahu di dalam environment wireless yang ada entah di kantor teman-teman, di lantai kantor teman-teman, atau di ruang BOD, itu ada berapa access point, ada berapa klien. Klien artinya ada berapa PC, ada berapa devices, ada berapa perangkat yang nyambung ke access point teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat sinyalnya seberapa bagus, berapa dBm. Biasanya kalau standar dipakai mungkin sekitar minus 60 sekian, 65, 69, minus 65 itu masih oke. Jadi kalau kurang lebih sekitar segitu itu udah cukup oke. Kemudian juga kita bisa lihat SSID,
sudah pasti SSID kita bisa lihat ada berapa SSID, kemudian dari satu SSID itu ada berapa access point yang menggunakan SSID yang sama. Artinya pasti teman-teman akan menggunakan roaming seperti itu. Tadi sinyal bisa kelihatan, kemudian noise-nya juga bisa kita lihat, dan berikutnya adalah SNR atau sinyal to noise ratio. Jadi rasio dari sinyal dan noise itu seberapa besar, bagus atau enggak. Biasanya kalau SNR-nya semakin kecil maka semakin oke, semakin bagus. Kemudian juga dari situ selain networks, maka alat ini juga akan mendetailkan satu channel. Dari channel ini kita bisa tahu di environment wireless teman-teman itu menggunakan berapa frekuensi. Misalnya yang kita kenal saat ini kan ada dua frekuensi, 2,4 GHz dan 5 GHz. 2,4 GHz ini kita juga bisa lihat detailnya, ada berapa perangkat yang masuk. Dari channel 1 sampai 11 yang umum dipakai di Indonesia, jadi channel 1 sampai 11 itu kita bisa tahu ada berapa perangkat yang masuk ke channel-channel tersebut. Satu. Yang kedua, sinyalnya seberapa bagus. Noise-nya yang ketiga seberapa jelek gitu. Kemudian juga maka di sini kita bisa ngintip nih. Biasanya kalau kita bicara wireless itu penggunaan channel biasanya 3 yang keramat nih biasanya. Satu, channel 1 pasti, kemudian channel 6, dan berikutnya adalah channel 11. Jadi kurang lebih ada, kita lengkap sekitar 4 channel. Itu fungsinya apa sih? Mungkin teman-teman juga udah tahu, apalagi yang udah sering menginstalasi wireless, itu adalah untuk kita menghindari adanya irisan. Jadi kalau tidak ada irisan maka suspek interferensi itu jadi kecil. Jadi maksudnya interferensi jadi rasio untuk terjadinya interferensi itu sangat kecil sekali kalau misalnya tidak ada irisan. Tapi kalau ada irisan biasanya ada pengaruhnya apabila terjadi interferensi seperti itu. Jadi kayak misalnya nih setiap channel di kantor teman-teman, entah di lapangan juga, itu semuanya ada perangkat. Nah, ini yang kita mesti bersihin. Biasanya seperti itu. Maksudnya kita rapihin supaya channelnya sesuai dengan tadi. Channel keramat ya, bisa dibilang 1, 6, dan 11. Seperti itu. Itu kita ngomongin channel, berikutnya juga kita juga bisa mendetailkan soal access point. Ini juga penting. Kalau tadi pertama kita ngomongin SSID, ada berapa SSID, kemudian ada berapa access point yang terkorelasi dengan si SSID. Kemudian berikutnya adalah kita ngomongin soal channel tadi 1, 6, 11. Berikutnya kita ngomongin access point. Access point ini juga membantu kita juga. Ada berapa access point sih yang ada di lingkungan wireless kita? Satu. Yang kedua, kita akan bisa melihat signal strength-nya. Jadi kekuatan sinyalnya ini seberapa bagus. Kemudian signal level, ini juga signal level kita bisa melihat seberapa bagus. Noise levelnya seberapa buruk. Kemudian SNR, detailnya kita bisa lihat. Bahkan SSID-nya kalau misalnya di hidden, itu juga kita bisa deteksi gitu. Kemudian BSSID ini biasanya kalau misalnya kalau di perangkat yang non wireless ya kita bisa sebut sebagai MAC address-nya lah gitu. Security kita juga bisa lihat, kemudian security types-nya kita juga bisa cek, BGN itu juga kita bisa lihat, kemudian supported rates-nya kita juga bisa lihat berapa megabit per second gitu. Jadi cukup lengkap ya bisa dibilang. Oke, network sudah, channel sudah, access point sudah, clients. Ini juga nggak kalah penting.
Jadi kalau teman-teman melihat clients, ada berapa clients nih di jaringan saya nih, ada berapa orang yang terkoneksi dengan wireless di tempat saya, di kantor saya misalnya. Itu teman-teman juga bisa lihat ada berapa klien, ada berapa devices, ada berapa perangkat yang terhubung dengan access point atau dengan SSID teman-teman. Terus misalnya kita juga mau cari, misalnya oh ini kok ketemu ada salah satu klien atau perangkat yang saya nggak kenal. Saya sebagai orang IT saya nggak kenal ini perangkat dari mana gitu. Maka saya juga bisa locate. Nah, di sini ada fungsi locate namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau melakukan locate, nah seperti ini. Kalau kita mau locate, artinya kita mau mencari di mana klien atau di mana access point. Jadi locate ini bukan hanya untuk klien ya. Jadi tadi access point kita juga bisa locate. Misalnya kalau ada teman-teman kantor yang bandel dalam tanda kutip, bawa access point kemudian pakai jaringan kantor kita yang menggunakan kabel terus disebarkan melalui access point yang dia bawa. Itu saya juga bisa locate melalui alat ini. Jadi alat ini cukup menarik, jadi bisa juga untuk melocate klien, access point, channel, networks. Kemudian juga ada interferers. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nih berminat untuk coba dong demo gitu, nah jangan lupa ada di link deskripsi di bawah. Itu nanti teman-teman bisa cek bagaimana caranya untuk melakukan demo untuk alat ini. Simple banget dan sangat membantu. Jadi interferers, balik ke interferers, ini dia akan mendeteksi jika terjadi interferensi. Ini juga memudahkan kita nih. Saya juga nggak perlu orang yang pinter-pinter banget, yang mengerti detail mengenai WiFi atau mengenai wireless infrastructure. Tapi saya langsung bisa tahu ada interferensi. Interferensinya di mana? Saya bisa cek. Ada di menu interferers. Jadi langsung bisa melihat. Kemudian juga yang gampang, kalau teman-teman mau langsung deh saya mau cek semuanya keseluruhan, itu kita bisa menggunakan namanya auto test. Jadi auto test ini dia akan mengetes semua parameter-parameter yang akan diukur untuk mengetahui wireless infrastructure kita bagus atau enggak. Jadi yang dilihat itu ya sudah pasti utilisasinya gitu. Jadi kita si alat ini akan mendeteksi utilisasi mana di channel mana yang cukup padat misalnya, atau noise-nya cukup besar misalnya. Itu kita bisa lihat mulai dari utilisasi, kemudian juga ini utilisasi jadi bisa yang frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Kemudian juga kalau misalnya ada interferensi antar channel, jadi istilahnya kayak suspek lah, atau misalnya kita bisa bilang kayaknya nih roman-romannya akan ada interferensi nih. Nah itu kita bisa lihat dari code channel interference. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman mau melihat misalnya kan access point itu tetap kita harus nyambungin ke kabel biasanya. Nah, itu juga kita bisa lakukan. Kita bisa melakukan cek konektivitas dari access point sampai ke network. Jadi seperti apa? Nah, ini kita bisa melakukannya di menu Ethernet test. Artinya bisa dibilang secara keseluruhan teman-teman bisa melakukan cek secara lengkap, mulai dari lingkungan wirelessnya, jadi
wireless infrastructure itu kita bisa cek. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat konektivitas dari network sampai ke access point. Nah, jadi kalau bisa saya bilang cukup lengkap. AirCheck G2 ini serupa dengan Link Runner G2, tapi jelas barang yang berbeda. Yang ini lebih istilahnya ahlinya di wireless. Oke, kalau teman-teman masih penasaran mengenai alat ini, AirCheck Wireless Tester, AirCheck G2, ini produk dari NetAli atau NetAli kalau prinsipal atau pabrikan bilang. Ini teman-teman bisa cek link deskripsi di bawah. Jadi di situ teman-teman bisa lihat bagaimana kalau misalnya saya mau melakukan demo online, demo offline. Kemudian juga mau nanya harga, bisa. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, saya Gimbar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.